yang awalnya yakin banget nih teman-teman, tapi mungkin di tengah perjalanan karena melihat situasi, kondisi itu ada goyahnya, ada perasaan tidak yakinnya. Gimana supaya ketidakyakinan itu, kurangnya keyakinan itu bisa kembali stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lestari. Udah lama aku nggak update di YouTube teman-teman, mohon maaf banget. Hampir 1 bulan ya nggak bikin video baru, karena memang fokus utamaku beberapa minggu terakhir ini memang untuk training program. Itu adalah salah satu program baru aku buat teman-teman, dan biasanya aku umuminnya itu di Instagram kalau kalian tertarik ya mengikuti training. Dan juga sibuk dengan kegiatan di sekolah, ngurus persiapan ujian akhir dari murid-muridku, karena aku memang pegang kelas 6, makanya memang YouTube agak terbengkalai nih teman-teman. Tapi alhamdulillah hari ini aku sempetin untuk update konten terbaru, menyapa teman-teman semua di YouTube. Di video kali ini teman-teman, aku ingin membahas tentang salah satu yang menjadi permasalahan teman-teman, terutamanya waktu ikut training kemarin. Ada pertanyaan semacam ini, Kak, gimana caranya supaya bisa menjaga keyakinan? Karena biasanya saat kita mengamalkan sesuatu, saat kita berikhtiar, saat kita berdoa, ya di tengah-tengah itu muncul ketidakyakinan, merasa bahwa apa mungkin impian ini akan terwujud, apa mungkin bakal dikabulin, apa mungkin hidupku bisa berubah. Jadi yang awalnya yakin banget nih teman-teman, tapi mungkin di tengah perjalanan karena melihat situasi, kondisi itu ada goyahnya, ada perasaan tidak yakinnya. Gimana supaya ketidakyakinan itu, kurangnya keyakinan itu bisa kembali stabil, kembali ada semangat lagi, kembali lagi untuk yakin 100% bahwa Allah mampu mengubah segalanya. First of all, aku selalu mengatakan ke teman-teman bahwa yang mampu menggerakkan hati kamu, yang mampu membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah. Jadi tetap yang pertama teman-teman niat yang kuat dan terus minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, beri saya hidayah. Jadi kita mintanya lewat doa gitu ya, lewat ucapan. Kita minta kepada Allah, ya Allah beri saya hidayah, beri saya kemampuan, beri saya kekuatan untuk punya keyakinan, untuk punya iman yang benar-benar kuat, yang tidak gampang goyah. Kalau aku mulai goyah, tolong diingatkan, tolong digerakkan lagi, tolong beri inspirasi, rahmatmu, hidayahmu, supaya hamba kembali lagi untuk yakin. Setiap kali kalian mulai goyah, setiap kali kalian mulai males untuk berikhtiar, untuk berjuang, kalian langsung saat itu juga minta hidayah kepada Allah teman-teman. Langsung saat itu juga berdoa, ya Allah tolong kasih saya hidayah supaya hamba tidak males, supaya hamba bisa kembali yakin, tidak ada keraguan atas kekuatanmu, kebesaranmu. Jadi sekali lagi minta hidayah teman-teman, kuatkan lagi niatmu, terus minta hidayah kepada Allah. Kemudian untuk menjaga keyakinan kita saat rasa keyakinan itu mulai berkurang adalah dengan memegang teguh yang namanya ihsan. Jadi ihsan itu kan pengertiannya seolah-olah kita bisa melihat Allah, atau minimal kita selalu merasakan bahwa Allah selalu melihat kita. Artinya teman-teman, setiap perjuangan kita itu pasti selalu dilihat secara detail oleh Allah. Gak ada satupun yang sia-sia. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap detail usahamu. Seberat zarroh pun ya, ibaratnya cuman kayak debu aja, Allah pasti tahu betapa besar, betapa benar-benar kita ingin berusaha teman-teman. Jadi ya udah, bagian kita itu adalah menunjukkan kesungguhan, menunjukkan usaha kita, menunjukkan ikhtiar kita, dan yakin bahwa Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Jadi dengan begitu kita nggak akan terlalu melekat dengan hasil ya. Yang jelas bagian kita adalah menunjukkan perjuangan, menunjukkan usaha, dan usaha yang kita tunjukkan kepada Allah nggak akan pernah salah dinilai, nggak akan pernah luput dari penglihatannya.
Jadi ihsan ini bisa jadi modal utama supaya kita tidak terlalu melekat dengan hasil akhir. Kita tetap fokus di bagian perjuangan kita, teman-teman. Karena memang salah satu yang membuat kita itu kadang tidak yakin, keyakinannya berkurang, itu karena terlalu melekat dengan hasil akhir. Gimana ya kalau misalnya nggak berhasil? Gimana ya kalau nanti bakal begini, begitu? Sehingga rasa keyakinan itu mulai berkurang. Nah, kalau kita punya ihsan yang kuat, udah, hasil akhir bukan bagian kita. Hasil akhir biar Allah yang menentukan. Kita bagiannya adalah berjuang, dan perjuangan kita nggak akan pernah sia-sia di mata Allah. Cara selanjutnya untuk tetap menjaga rasa keyakinan supaya tetap bisa kuat nih, bahwa yakin 100% Allah mampu mengubah segalanya, mampu untuk bisa mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Salah satunya adalah coba teman-teman sering-sering mentadaburi kisah-kisah keajaiban di Al-Quran. Kalau preferensi dari aku misalnya kisahnya Nabi Zakaria di surah Maryam, tentang bagaimana Nabi Zakaria itu sempat pesimis dengan keadaannya yang tidak mungkin memiliki keturunan. Tapi di sana sama Allah dijawab bahwa segalanya mudah bagi Allah. Nah ini teman-teman, kisah-kisah seperti ini bisa membuat kita jadi kayak, oh iya ya, segalanya itu mudah bagi Allah. Makanya ini juga aku jadiin afirmasi ya, jadiin penguatan buat aku kalau setiap menghadapi keraguan atau merasa kayak nggak mungkin bakal terjadi, langsung diafirmasi, dikuatkan lewat firman Allah sendiri di Al-Quran. Allah menyatakan bahwa segalanya mudah bagi Allah. Coba teman-teman nanti lihat di surah Maryam ayat-ayat awal, itu ada pernyataan dari Allah, penguatan dari Allah bahwa segalanya mudah bagi Allah. Apa sih yang nggak mungkin bagi Allah? Nah, jadi teman-teman kuatkan kembali, yakinkan kembali dengan membaca kisah-kisah keajaiban di Al-Quran ataupun dengan afirmasi-afirmasi yang sudah Allah berikan di Al-Quran. Bisa juga dengan surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan selalu ada kemudahannya, selalu bersama dengan solusinya. Pasti bisa selesai. Ini masalah, ini kesulitan, pasti ada solusinya. Nah, jadi bisa ya dengan cara penguatan seperti itu. Oke, paling tidak 3 hal itu dulu ya yang bisa aku share ke kalian, gimana supaya tetap bisa menjaga keyakinan di saat keyakinan itu mulai menurun, atau keraguan, atau karena mungkin situasi dan kondisi yang kok kayaknya makin sulit, makin gak mungkin. Nah, coba teman-teman ingat 3 hal yang tadi ya. Insya Allah keyakinan itu akan membuncah lagi, akan muncul lagi, karena balik lagi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Terus punya prasangka yang baik, 100% yakin kepada Allah bahwa Allah bisa mengubah keadaan dalam hidupmu. Bagian kita adalah menunjukkan perjuangan, menunjukkan kesungguhan, hasil apa kata Allah. Mungkin itu dulu yang bisa aku share di video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Aku lebih update di Instagram ya, jadi kalian silakan follow Instagram aku di @dnrsutari supaya bisa lebih update apa yang aku share ke kalian, info-info tentang kelas online maupun training. Kalian bisa follow Instagram aku di @dnrsutari. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.